yang akan disampaikan oleh beliau yang mulia Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Kepada beliau waktu dan tempat seluas-luasnya dengan segala hormat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mohon dengan hormat kalau bisa ada tempat duduk, ada bagus duduk. Ya, aturan cara tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh, pilih sepuh, para alim ulama, khususnya Kiai Zaini dan para hadaib, khususnya Pak Lek kita sendiri Al-Habib Tahir bin Muhammad bin Umar bin Yahya, dan beberapa tokoh-tokoh atau ulama sesepuh, para habaib maupun para yai. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bukan berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Dan yang saya banggakan, yang saya hormati, Bapak Bupati Cirebon, dan dari bapak-bapak Purbalingga, Kabupaten Cirebon, bapak-bapak instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, dan yang saya hormati Bapak Camat, ada Ramil Bapak Kapolsek serta jajarannya, Calegub khususnya, panitia penyelenggara dalam rangka peringatan Haul Al-Habib Toha bin Hasan bin Yahya, dan beberapa sesepuh, dan yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa Jati Seeng Idul ini, serta perangkatnya Pak RT, Pak RW, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tepat pada bulan Maulud, di satu sisi ada peringatan Haul Maulud, sumber yang mewarisi, sedangkan Haul yang diwarisi. Yang diwarisi siapa? Para ulama. Yang mewariskan siapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah pada waktu sekarang ini agaknya sudah banyak yang melupakan. Banyak manuskrip, catatan sejarah, boleh katakan hampir hilang atau sudah jarang yang memiliki. Padahal yang namanya Cirebon itu gudangnya para ulama. Tapi manakibnya entah kemana, belum saya ketemukan, masih sedikit, masih minim. Padahal dengan para ulama, dengan para aulia adalah suatu cermin yang mewarisi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
kita bisa bercermin kepada para beliau. Kalau orang sudah mengatakan satu contoh saja yang ringan loh Pak, cara itu orang berpikir di ulama luar biasa, karomahnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Ada lagi dari segi fisik, ganteng, aset. Kita bisa melihat cucunya atau kiainya, ulamanya saja ganteng-ganteng yang begitu hebatnya. Bagaimana baginda Nabi SAW? Lah itulah adanya hikmah-hikmahnya. Dengan adanya maulud kita akan lebih jauh mengenal sejarah Nabi SAW. Seandainya apa maulud kuning Quran ana beli ya, sok setitik utakon ini anak dalile beli. Ya lamun bisa maca kitab isi beli apa-apa sekadar sing takon ku bisa maca. Mending lamun terangan karena dalilna nanyakeun ke dalilna. Ieu teh aya dalilna tah henteu cenah. Ieu boro-boro nu nanyakeun ge baca kitab ieu terang-terang. Paling hafal ge 10 hadis, sabaraha ayat itu tos kieu. Nyalahkeun ka itu ka dieu. Maaf bahasa Inggris sebentar. Ini kan juga sebuahnya orang sini, jadi ada yang Tegal, ada yang Pekalongan, repot juga jadi kita ngomong. Jadi paling enak pakai bahasa nasional. Saya pernah di Lampung, di petani besar apa itu. Saya terpaksa pakai bahasa Indonesia. Saya disuratan sama panitia, ganti saja pakai bahasa daerah. Di sini banyaknya orang Cilacap, orang Jogja, orang Blora, orang Cepu, orang Banyumas. Jadi saya bingung sendiri. Ternyata yang saya ajak itu adalah orang-orang dari Jawa Tengah sebagian besar. Pas tadi awal kita sudah pakai bahasa Indonesia, gaya setengahnya kan gitu. Nggak tahu disuratin pakai bahasa Jawa aja, berubah bahasa Jawa 180 derajat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa dunia Arab itu mendapat predikat jahiliyah? Kejahiliahan orang Arab bukan bodoh. Kejahiliahan pada waktu itu kejahiliahan dari yang pandai, pintar tapi bodoh. Jadi bukan sama sekali bodoh, tidak bisa membaca buta huruf. Aljabar ditemukan di dunia Arab. Ilmu kedokteran hanya ditemukan di dunia Arab, Cina, Yunani, Mesir. Pertemuan ilmu kedokteran bahkan 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi, di zaman Rasulullah belum dilahirkan saja sudah penemu bedah sesar, tapi dipraktekkan ketika unta itu tidak bisa melahirkan karena kembar. Akhirnya bedah sesar sudah mampu dunia Arab untuk membedah sesar dan lain sebagainya. Ahli kelautan, ahli padang pasir, mana yang pasirnya itu kalau dia lewati bisa tenggelam orangnya. Para beliau tajam ngerti wilayah-wilayah tersebut. Ahli obat-obatan, lain dari itu ahli perdagangan luar biasa. Ahli perdagangan yang menguasai bahkan perdagangan dunia Arab
tidak di komplek Arab saja. Sampai ke daerah timur jauh, artinya Cina. Dan perkampungan Arab 3000 tahun yang lalu itu sudah ada di negeri Cina. Itu menunjukkan hubungan sampai dalam dunia perjalanan perdagangan disebutkan jalan itu disebut jalan sutra yang menghubungkan Yathrib sampai sampai timur jauh. Sudah maju. Mengapa? Dicap jahiliyah. Kalau di dunia Arab, kalau orang mempunyai anak perempuan itu malu, sangat malu, dianggap bukan lelaki. Tapi kalau punya anak lelaki, wah kayak lebih daripada hari raya, bangganya luar biasa. Maka dari itu, ketika Rasulullah mempunyai anak perempuan, banyak ejekan-ejekan kepada Rasulullah, dianggap abtar. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala. Yang menjawab bukan Nabi, yang menjawab langsung Allah Subhanahu. Inna a'atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Yang mengatakan Rasulullah abtar, dialah sendiri yang abtar. Jadi orang tidak kenal habaib, tidak suka itu jangan kaget kalau zaman sekarang sudah dahulu pun sudah ada. Itu yang langsung menjawab siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa turunan baginda Nabi dari Fatimah bukan dari lelaki? Ini jawaban untuk dunia Arab. Karena orang Arab pada waktu itu sangat menyepelekan sekali kepada anak perempuannya. Dianggap abtar. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan keturunan baginda Nabi dari Sayyidah Fatimah Zahra. Loh itu loh keterangan. Makanya baca kitab jangan tanggung. Iya, mules kalau tanggung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu Rasulullah dilahirkan, sedikit-sedikit demi sedikit terkikislah kalimatul jahiliyah. Kedua, jahiliyah itu muta'assibin. Ta'assubnya terhadap gobail per gobail itu kuat sekali. Kelompok al itu, al ini, al atau bani itu sangat kuat pengaruhnya terhadap kelompoknya. Terkadang terjadi pertumpahan darah. Tidak masuk akal, perkaranya kecil yang tidak harus permusuhan atau pertumpahan darah. Itu diantaranya. Hanya ketersinggungan yang kurang berarti tapi dibesarkan. Kalau zaman sekarang mesti pada hoak atau digoreng atau dipepes atau gimana nggak tahu. Itulah. Sudah ketinggalan dari zaman bahala. Sudah ada. Sampai terjadi fitnah pun mencari serba kesalahan Rasulullah SAW. Jangan dikira dari dulu sudah ada. Itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang Yahudi. Hadithul ifki itu yang masalahnya Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul yang selalu mencari kesalahan padahal tidak salah, digoreng oleh tokoh munafikin itu tadi Abdullah bin Ubay bin Salul.
Nah inilah pada waktu mau memasukkan Hajar Aswad saja, ke siapa? Masukkan aja Hajar Aswad ke Baitullah, itu pun hampir bertempur antar Gobail dengan Gobail, yang sebab apa? Merasa saya paling ter. Lamun paling ter mending ini mah ter wae. Ya. Itulah hampir saja pertumpahan darah. Padahal mereka orang-orang pandai, orang-orang ngerti luar biasa. Kalau makna jahiliyah mutlak, saya anggap itu TK, masih taman kanak-kanak. Tapi Quran yang diturunkan itu S3, di atas segala S3, S7 apa sudah ada berkeliwat itu. Tidak sebanding dengan yang keadaan TK. Maka dari itu tidak sekali-kali Quran bahasanya lebih istimewa karena dunia Arab pandai syu'ara, ahli syair dan luar biasa. Nahunya pinter, balaghahnya pinter, isti'arahnya pinter, kalimatul majaznya dia tahu. Sampai menggunakan banyak istilah, banyak menggunakan dhamir ghaib dan sebagainya. Tidak menggunakan dhamir mukhatab saja. Apa sih itu dhamir ghaib mukhatab? Sudahlah, kalau dengarkan saja baik-baik. Nanti kalau sudah di pesantren baru nanti tahu. Ya. Itu harus tahu jurmiyahnya, sorofnya, sampai ambritinya, penuh akilnya, jawarul maklum dan lain sebagainya, balaghahnya luar biasa, terpenuhi syarat ini pada waktu itu. Maka begitu Quran diturunkan, dia ta'ajabun, hebat ini. Kalau dia bisa mengerti Quran luar biasa, berarti dia pandai. Bukan ke kategori jahiliyah. Sebab apa? Tahu isinya Al-Quran, tahu bahasa Arab. Kalau TK tidak mungkin akan mengerti bahasa Al-Quran. Nah itu perbandingan contoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Biar yang adzan, saya tidak menolak orang adzan ya. Tapi kita berbicara masih bab yang wajib, sunnah, jais untuk menjawab. Kayak kita mengajar masih babul wudu, arkanul wudu, mubtilatul wudu dan sebagainya. Terus saja mengajar, jangan berhenti sebab ini wajib. Yang sudah menjawab satu orang aja sudah cukup mewakili semuanya. Tidak berarti sama sekali tidak menjawab. Bahkan adab saja, la salam indah to'am. Jangan kamu salam ketika orang itu sedang makan atau sedang mengajar. Ada kiai masih asik mengajar lalu kita datang begitu, assalamualaikum. Ini mengganggu konsentrasi yang mengajar. Duduk dulu, setelah selesai pengajian, assalamualaikum. Setelah makan baru kita assalamualaikum. Ada cara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi di zaman itu tuh konflik antar suku-suku itu luar biasa. Maka pada waktu berunding bagaimana memasukkan Hajar Aswad, saya paling utama, saling utama. Hampir saja pertumpahan darah. Akhirnya mufakat, sepakat, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram adalah seorang pemuda dan orang yang bisa dipercaya, artinya jujur, itulah
yang berhak untuk memasukkan Hajar Aswad. Cerita ini sangat populer. Tapi intinya daripada cerita tersebut bukan cerita, ini riwayat kuat. Ternyata subuh yang pertama kali masuk siapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai yang berhak adalah inilah orangnya, Muhammad ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hebatnya Rasulullah ini untuk cinta, untuk contoh kita semuanya. Rasulullah tidak mempunyai sifat monopoli. Mungkin kalau saya diberi mandat, diberi kuasa yang berhak untuk masukkan Hajar Aswad, sudah pakai macam-macam segala. Ayo kita sendiri saja masukkan, selesai, kita dipercaya kok. Tapi Rasulullah tidak demikian, menunjukkan akhlak yang luar biasa. Padahal pada waktu itu sebelum nubuah, artinya dia belum pengangkatan bi'tsah, masih pemuda Rasulullah SAW. Digelar surganya, tokoh-tokoh dikumpulkan, ayo angkat bareng-bareng Hajar Aswadnya di tengah. Sudah menjadi pemersatu pada waktu muda, dipercaya, mendapat kepercayaan sampai disebut Al-Amin. Diangkatlah oleh Rasulullah bareng-bareng, baru Rasulullah memasukkan Hajar Aswadnya. Semuanya bisa menerima, luar biasa. Nah kalau kita balik sekarang, kemana Al-Amin sekarang ini? Kemana Al-Amin? Orang yang jujur, bisa dipercaya, menjadi perekat umat, menjadi perekat bangsa, menjadi tuladan umat, menjadi tuladan bangsa. Kemana sekarang? Isinya mudah dikasih hoax, mudah dibully, kompori, sedikit-sedikit ramai. Malu rasanya kepada Rasulullah SAW. Apalagi kita yang dianggap anak cucu baginda Nabi atau pewaris Nabi sebagai ulama. Muka kita besok akan ditaruh di mana di hadapan Allah dan Rasulnya. Kurang bisa bertanggung jawab. Yang diangkat menjadi pewaris sebetulnya menjadi teladan untuk umat, menjadi perekat umat, menjadi lem umat, menjadi lem bangsa, perekat bangsa. Coba kehilangan, hampir kehilangan Al-Amin. Kita inilah harus pandai-pandai menjadi misi ummati, menjadi misi Al-Amin. Rasulullah tidak pernah meninggalkan doanya, selalu mau tidur yang dipikirkan ummati. Kalau bangun tidur, ya ummati. Berat untuk Rasulullah memikirkan beratnya umat yang ditanggung oleh umat. Dikira Rasulullah tidak merasakan, ikut merasakan apa yang ada dalam umat. Lah itu. Alaihima anittum, azizun alaihima anittum. Solusinya gimana? Harisun alaikum bil mu'minina rauf. Itulah luar biasa. Nanggung luar biasa. Bisa tidak kita ini memberikan satu teladan, percontohan. Nah inilah Al-Amin ini. Misi umati yang penuh kasih sayang, merasakan apa yang terjadi pada umat.
Bukan sekadar umat memikirkan umat di akhirat saja. Rasulullah memikirkan umat itu dari semenjak Rasulullah diangkat menjadi Rasul, bi'tsah sampai ila yaumil qiyamah, sampai ba'dal qiyamah. Dikira apa? Jadi ucapan baginda Nabi ummati itu bukan di dunia saja, ilal akhirah. Dari dunia sudah diperingatkan oleh Rasulullah, sayati zaman, sayati umati. Berapa hadis-hadis itu? Solusinya Rasulullah memberikan solusi. Di akhirat pun Rasulullah memberikan solusi. Begitu bangkit dari kubur, yang ditanya pertama kali bukan istrinya, bukan anaknya, bukan cucunya. Kaifa ummati ya Jibril. Yang ditanyakan bagaimana keadaan umatku ya Jibril. Disuruh ganti pakaian yang luar biasa diambilkan dari surga, Rasulullah menolak. Yang ditanyakan siapa? Kaifa ummati ya Jibril. Mungkin kita belajar bagaimana keadaan umat sekarang ini, bagaimana keadaan bangsa ini. Harus pandai-pandai mengambil contoh yang baik, suri toladan yang baik. Itulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai tidak memikirkan itu saja, sampai tentang ekonomi. Rasulullah digenjot luar biasa ekonominya sebelum hijrah. Diboikot luar biasa. Tapi Rasulullah tegar. Karena apa? Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dihijrahkan, bukan hijrah karena tuntutan perut, bukan hijrah karena takut. Jadi salah menafsirkan. Hijrah itu semata-mata wahyu dari Allah Ta'ala. Andai kata toh ekonominya tidak diboikot, keadaan di Mekah pun tidak begitu, tetap Rasulullah dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Karena pada waktu itu Mekah kota bukan kota perdagangan, tapi kota ritual. Bukan kota ritual, namanya kota ritual untuk beribadah. Dan pendapatan income-nya itu 1 tahun sekali dapatkan dari haji. Haji zaman jahiliyah beda lagi. Hajinya itu ada 2 kaum hanif, yang tertib, yang rapi. Beliau yang iman kepada Allah Ta'ala, mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim. Tapi jauh-jauh jahiliyah yang satu sisi, kalau tawaf berbeda. Tidak laki, tidak perempuan, tidak tua, tidak perawan, tidak janda. Kalau tawaf harus telanjang. Itu dulu. Yang melarang keras siapa? Kakek Rasulullah SAW, Abdimana bin Husain. Itu yang melarang tawaf telanjang. Yang melarang tawaf dalam keadaan mabuk-mabukan dan telanjang diteruskan oleh Sayyid Hashim bin Abdimana. Lah, penghasilannya 1 tahun sekali. Dihijrahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah dihijrahkan, bukan ngangkat pedang. Maaf, sedikit-sedikit jihad tidak. Pedangnya hijrah diganti pembangunan sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana ekonomi. Dibangkitkan ekonomi, dibangkitkan pertanian. Kalau sekarang Allahu Akbar, bangun dong marketing yang banyak, pertokoan yang hebat, bikin mall, bikin supermarket, bikin Alfamart atau apa itu, Alfamart ini. Coba, ekonominya hebat, maju, apalagi kita lihat ada UKM tadi, ketua panitia. Ini bagian daripada melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW, kepanjangan tangan untuk membangun ekonomi.
Sebab tulang punggung bangsa ini, tulang punggung negara ini, diantaranya untuk pertahanan dan ketahanan nasional adalah ekonomi, pertanian, pendidikan, TNI, Polri. Loh, itu namanya pertahanan nasional. Ada oknum satu, bagaimana untuk menjatuhkan wibawanya Polri, jadi omong terus. Nanti TNI satu, oknum, omong lagi. Supaya apa? Supaya kita tidak percaya kepada TNI Polri. Tidak cukup dari itu, perdagangan, supaya ekonomi jatuh Indonesia gimana? Pertaniannya supaya kurang gimana? Nah inilah. Maka alhamdulillah dengan adanya UKM ini, saya singgung sedikit, corona biarlah berjalan. Kita sesuai dengan peraturan, tapi jangan sampai ekonomi kita lumpuh. terlantar, ekonomi kita ambles. Jadikanlah corona pupuk untuk kami untuk memajukan ekonomi. Jadikan corona untuk pupuk pertanian kita, sehingga ekonomi subur, pertanian subur. Setuju? Jangan ditakut-takutin. Awas corona nanti begini. Ya Allah, itu bukan Tuhan. Hati-hati, itu bisa mendekati kesyirikan kalau kita berlebihan nanti kepada corona. Boleh jadi sebab, boleh tidak. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Sudah cukup. Ikhtiar tetap. Paham tuh? Pakai masker yang cuci tangan. Islam sudah lengkap kok. Tiap hari cuci muka berapa kali? Yang wudhu saja per wudhu itu cuci muka 3 kali per wudhu. Nah kalau 5 waktu wudhunya berarti 15 kali 30 hari 1 bulan. Berarti kita per bulan nyuci muka 450. Hebat. Corona baru cuci tangan saja belum tentu saben hari. Kalau ada acara cuci tangan pakai peraturan ya wajar. Kita umat Islam sudah cuci tangan setiap bulan 450 hari. Kurang apa? Mestinya kita memberikan contoh kepada dunia corona bahwa kita lebih mentaati, lebih jauh mengantisipasi dengan adanya corona supaya kita sehat semuanya. Jadi bukan jadi wadahan, jadi untuk mencacat, tidak boleh. Kita bisa mau makan, Cuci tangan. Bahkan tidak cukup cuci tangan saja, orang wudhu cuci kaki tidak. Kaki pun jadi sasaran kebersihan. Sebab ini gudangnya saraf nih kaki ini. Makanya supaya stabil dicuci kaki kita ya wudhu. Sampai mau wudhu berkumur tidak? Berkumur. Ada lagi yang menyucikan hidungnya untuk merubah enzim yang baru berkumur. Untuk merubah pengaruh daripada ultraviolet yang ada di lubang hidung karena rambut kita ada di dalamnya, itu adalah penangkal ultraviolet. Kita sedot pakai air supaya bersih ultraviolet, mempunyai enzim yang baru. Itu Islam pada luar biasa. Jadi dengan adanya corona harusnya kita menjadi sponsor, menjadi teladan. Karena kita sudah dididik masalah kesehatan dan bukan bergedel. Kok keberdel. Iya. Nah itulah. Itu satu contoh yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayo kita hidupkan ekonomi.
Kita hidupkan pertaniannya. Indonesia makmur, Indonesia subur, tinggal kitanya. Negara lain sudah maju, kita masih ngurusi khilafiyah terus. Tahlil gak ada habisnya. Maulud manakib jadi omongan gak ada habisnya. Nah, kapan kita maju? Nanti kita milih yang satu, milih yang dua, milih yang tiga. Antar yang nyoblos dengan nyoblos satu, kenalnya lama. Beda pilihannya beda. Hari doa mah ukhuwah, pecah mangger-angger baik. Jangan kita jadi orang yang memberikan tauladan contoh yang kurang terpuji, yang kurang baik. Walaupun beda pilihan, tapi tetap kita satu Indonesia. Merah putih kita satu Indonesia. Nah, kan harusnya begitu. Apalagi kita al-muslimin. Panutan kita baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad. Dingin dah. Dingin adem. Ngompori. Nah, inilah. Dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ketika hijrah baginda Nabi itu yang dibangun. Bagaimana supaya perdagangan maju? Diteruskan oleh para aulia dari mulai para sahabat. Di zaman Rasulullah sudah dibuka hubungan jalan sutra dari Yathrib ke timur jauh. Sehingga perdagangan ekonomi luar biasa sangat maju, tekstil sangat maju. Logikanya, saya mau tanya logika. Itu kalau pakaian jilbab itu sekarang begini, pakaian gamis kayak jubah itu berapa meter, Bu? Seberapa, Bu? Tiga orang sini, Bu. 3 orang timur tengah tinggi besar-besar, Bu. Paling enggak 4 meter. Nah, pada waktu itu harus pakai jilbab turun merapatkan supaya badannya enzimnya tidak pecah. Kalau kaum bapak dari pusat ini ke tuur, ke lutut ini, itu yang harus dijaga enzimnya. Ke atas tidak, tapi kalau kaum ibu dari ubun-ubun sampai telapak kaki harus dijaga enzimnya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan, di samping ini perintah agama, ini aurat, tapi untuk menjaga awet muda kaum ibu karena enzimnya tidak pecah. Kalau rapi biasa awet muda, insya Allah mah suaminya kawin deh, insya Allah. Dari ngalamin istrinya, aduh, berpoin ada cantik garis gitu, aduh, mana tuh? Itu di antara. Untuk menjaga stamina tubuhnya masih baik, karena apa? Enzimnya kita manfaatkan. Ada lagi, kalau ibu bapak masuk kamar mandi, sunahnya pakai kaki bukan tangan kiri, bukan pakai kaki kiri dulu, karena kaki kiri ini hubungannya jantung, paru-paru sebelah kanan. Udara yang pengap yang lain sebagainya sebetulnya ngantem kita masuk ke jantung, ditangkal oleh kaki kiri, sebab menghadap hanya di paru-paru sebelah kanan. Begitu kaki kanan belakang menghempas itu semuanya, yang ukurannya menjadi penyakit. Nah, itulah. Dan kalau seorang sudah mandi, jangan ganggu, kita gantian cepat masuk, antarakan sekian menit. Supaya apa? Udara yang keluar dari setiap tubuh manusia biar bersih dahulu. Tuh. Tidak cukup dari itu saja. Makan harus pakai tangan kanan, karena apa? Ada 2 urat nadi ini yang menghubungkan. Yang menghubungkan apa? Jantung dan otak kecil. Bakteri yang ada di sini ini membantu sekali di dalam pencernaan. Makanya kalau makan harus diperbaharui enzimnya, cuci tangan dahulu.
Itu Islam sudah sejauh itu. Nanti habis makan ini dicucuk, karena di sini ada racun yang luar biasa mengantisipasi jenis penyakit apa saja kalau habis makan. Lasian dikurang disangki kurang dahar. Biasa nambah gengsi, ini mah sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal nurutan gitu kan sehat insya Allah. Amin. Terus. Ya, pang aja ngomong terus. Itu satu contoh itu. Jadi banyak peraturan-peraturan yang menjaga kesehatan. Kalau Rasulullah menjaga kesehatan dalam makan saja, kalau melalap buah-buahan itu sebelum makan, bukan kita cuci mulut habis makan nasi kita kotorin lagi dengan buah-buahan. Tapi kalau menjaga kesehatan, makan buah-buahan itu sebelum makan 1/4 jam atau setengah jam itu baru cuci mulut istilahnya. Tapi kalau kita cuci mulut luar biasa. Habis makan, ada yang pisang, ada yang apel, ada yang semangka, dan lain sebagainya. Nah, Islam mengatur bukan cuci mulut pakai buah-buahan saja. Cuci mulut ada yang istimewa lagi. Pakai subhanallah, la ilaha illallah, pakai sholawat dan lain sebagainya. Ini cuci mulut supaya mulut-mulut kita itu bersih. Jangan mudah asal pintar ngomong saja, ngumpat ke sana, menuding ke sana kemari, tidak memberikan contoh di dalam perkataan. Kata-katanya kurang menjadi tuladan dan sebagainya. Karena apa? Mulutnya kurang tercuci dengan subhan, dengan sholawat Nabi, dengan zikir. Itulah. Coba kalau sudah cuci mulut pakai air, kalau mau cuci mulut lagi supaya terhias mulutnya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah, walhamdulillah, selawat lagi. Ini luar biasa. Nah, misi ini dibawa oleh para aulia-aulia ke, ada yang ke Hadramiyah, ada yang ke Mesir dan lain sebagainya, khususnya negara tercinta ini Indonesia. Nah, itulah beliau-beliau penuh berjuang, jangan dikira tidak. Bukan segi agama saja, di zaman sebelum Maulana Syarif Hidayatullah, sebelum Sunan Ampel, Wali 9, itu sudah para wali terdahulu, eyang-eyang Wali Salapan sudah berani melawan Portugis. Dihajar oleh para beliau-beliau. Walaupun toh akhirnya Malaka itu jatuh ke tangan Portugis. Apa sebabnya? Padahal tempat sumber untuk penyiaran Islam. Mengapa jatuh? Karena mudah dibenturkan dari dalam, dirusak dari dalam, menumbuhkan ketidakpercayaan di antara satu sama yang lain. Akhirnya mudah dihancurkan oleh Portugis 15-11 tahunnya. Nah, itu contoh sudah banyak. Jangan dikira. Demak luar biasa, Banten luar biasa. Mengapa tumbang setelah Sultan Trenggono tidak ada? Pecah belah antar keluarga, berebut kursi di antara satu sama yang lain, hantem-hanteman, akhirnya pindah Demak. Yang saya tanyakan kepada panjenengan semuanya, apakah rela apabila melihat Indonesia pecah belah? Jawab yang keras. Tunjukkan kalau kita menyatakan tidak. Jaga persatuan, jaga kesatuan, jangan mudah digompori. Jelas ya? Ini contoh sudah banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah berjuang menghadapi Portugis tidak cukup. Masuk setelah Wali 9 tidak ada, VOC masuk. Terus sampai ke Sultan Agung Mataram, Sultan Agung Tirtayasa, kiai-kiai khususnya terus yang di zaman Diponegoro
Kiai Muhammad Kadaka Lengkong, Kiai Hasan Maulani Lengkong, sampai dikenal Kiai Hasan Maulani Manado, dibuang oleh Belanda ke Manado, Diponegoro, Sedot, Prawir, Tirjo, Kiai Mojo, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang dibuang oleh Belanda. Jika diteruskan generasi oleh Pak Jenderal Sudirman, oleh zaman itu Pak Soekarno, dan lain-lainnya, tidak menafikan. Kemana sejarah ini? Kemana sejarah ini? Kita tahu bendera merah putih sudah berkibar, tegaknya sangsaka merah putih. Apakah kita pernah andil untuk menegakkan merah putih? Jawab. Kemana tahun 45 apa bapak-bapak kita ini sudah lahir? Dan 47 kita sudah lahir. 48 ada apa kita sudah lahir? 65 paling jawabnya saya masih kecil sebagian. Sudah tertata oleh beliau-beliau. Tinggal kita mempunyai kontribusi. Jangan sampai kita menjadi umat mengecewakan para beliau-beliau, para ulama-ulama pendahulu yang telah ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari penjajah dan kebodohan, dan mengecewakan para beliau-beliau yang sudah di Taman Pahlawan atau di luar Taman Pahlawan yang ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini. Malu rasanya. Kok mudah dibenturkan, mudah begini, mudah begini. Andil, ayo bangun Indonesia bareng-bareng. Ekonominya, pertaniannya supaya maju. Harusnya begitu. Jangan kecewakan para beliau-beliau. Apalagi nanti 10 November hari peringatan pahlawan. Ayo korek introspeksi. Kita pernah ambil apa? Mempunyai kontribusi apa untuk bangsa ini, untuk republik ini? Boro-boro manggul bedil, bangun Cidehentu. Ya, prihatin kalau melihat sekarang ini. Prihatin sekali. Maka dari itu dengan adanya hall sangat penting untuk menguak mutiara-mutiara terpendam. Hallnya Bunter, hallnya Bedokeret, hallnya Gedongan, Babakan Ciwaringin, dan lain sebagainya. Sampai hall Sindang itu, hallnya Kimu Koyem, atau hallnya Olkiarti Sela, sampai di zaman hallnya Al-Habib Toha. Putra Panglima, satu sisi ayahnya Habib Toha, Syekhul Akbar. Terkenal gelarnya Syekhul Akbar ing Tanah Jawa. Jawa dulu sampai Malaysia loh, kalau apa? Syekhul Akbar ing Tanah Jawa. Senopati Agung ing Mataram Tanah Jawa. Itu ayah beliau. Putranya 8, satu pun tidak ada yang mentah. Yang paling kecil kakeknya Habib Thohir, Habib Abu Bakar bin Hasan, adiknya Habib Toha. Ada lagi Habib Muhammad bin Hasan, pejuang besar bila syuhada. Maka Habib Toha diperintahkan oleh ayahnya tinggal di Cirebon. Dengan pasukannya tinggal pertama kali di Palimanan sampai 1 tahun di Ciledug, baru beliau pulang ke rahmatullah. Itu perjuangan beliau banyak. Kalau saya terangkan riwayat hidupnya beliau bisa sampai pagi. Kita nyandoer, panjenengannya tidur. Ayo kita ambil ketauladanan beliau. Ketauladanan beliau kita ambil, kita tiru bagaimana kasih sayangnya beliau kepada fuqara wal masakin. Beliau mempunyai warotah dari ayahnya itu 70 hektar, tapi satu butir panen padi tidak pernah masuk ke beliau. Untuk kepentingan ummah fuqara wal masakin, satu butir nasi tidak masuk. Dan setiap 3 bulan sekali beliau mendapat kiriman dari India, dari mana, pecinta beliau. Beliau pernah jasa di sana, besar jasanya, mengirimkan, dibagikan fuqara wal masakin, karungnya tidak tahu kemana, kapalnya pulang kosong. 1 butir nasi pun, wala 1 dirham beliau memiliki itu.
Itu perjuangan beliau. Dan banyak lagi. Maka dari itu, sekali lagi, perlunya mencatat sejarah. Jangan sampai kita kehilangan mutiara-mutiara yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat para bapak, para ibu dari Banten saja dulu, dari Banten ke Jawa Timur itu per sekian kilometer tanah Jawa ini dibakari oleh mutiara-mutiara yang tiada ternilai harganya. Dari mulai Cikadun, terus yang di Merak, terus yang di Maulana Husin bin Hasanuddin Banten, Maulana Yusuf di Kalangan, terus sampai ke Syekh Muhammad bin Umar Al-Qudsi, Kampung Bandang, sampai luar Batang, sampai Syekh Uro, sampai terus merintis ke Gunung Jati, dari Gunung Jati terus ke Sunan Panggung Tegal. Masih banyak lagi, saya cegat saja ini. Dari Sunan Panggung sampai Maulana Maghribi Pekalongan, dari Pekalongan terus Maulana Maghribi Semarang, sampai ke Demak, sampai ke Jepara, letaknya di pesisir semua, sampai ke Gresik, sampai ke Banyuwangi. Isinya para wali Indonesia, kan luar biasa itu. Tapi sebagian sejarahnya gimana? Saya sering mengulang-ulang. Namanya orang memperingatkan, tidak ada salahnya walaupun mengulang. Yang ada itu ya kami paparkan itu. Coba kalau Gunung Jati itu kira-kira ya ada Sari Hidayatullah mau ziarah kepada siapa? Tidak ada Sedatul Kahfi. Orang rapi ziarah semua itu kan tujuannya ke Maulana Sari Hidayatullah. Separuh muslim, separuh non muslim, kan ada tempatnya. Yang pakai menyan sendiri, pakai lilin sendiri. Yang kita tahlil, ada tahlil yang panjang, ada yang ngebut, ada yang berat suaranya. Ada yang santai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada lagi yang pelomporan. Ada lagi yang lain. Ada jalan. Tidak ada yang pasir. Tidak ada yang pasir. Ulah gajah-gajah dengan nomor 3 berat gitu ya. Yang satu mengatakan, kamu kalau dikir jangan berat-berat itu. La illallah. Dan sebelahnya biasa santai. La illallah. La illallah. Jangan berat-berat. Biasa saja seperti saya. Yang satu ngomong rombongannya, lu saya mantepnya begini kok. Sudah engkau ini itu 2 orang masih ribut masalah suara, yang belakang ngebut. Belok ke belakang ini lagi ngebut. Katanya ngebut, kalau saya tidak ngebut dapat banyak. Ya, ada lagi yang lucu lagi, orangnya datang rombongan tinggi besar badannya, ngepotong. Ini speakernya dikempit di sini kan, hampir tidak kelihatan karena gemuknya. Saya kira lagi bahaya ini, suaranya bahaya. Saya nyingkir aja dulu lah, takut ini. Suaranya kan. Tidak tahu suaranya. Inilah hamaratnya saya kira sesuai dengan tingginya orangnya. Tidak tahu suaranya cempreng. Inilah hamaratnya Al-Fatihah. Tapi kalau tidak ada begitu nggak rame, asik. Jadi kita bisa melihat tamunya Syarif Hidayatullah itu macam-macam, tapi bersatu. Orang mati saja sudah bisa mempersatukan orang, bisa membuat ekonomi kerakyatan rame. Coba kalau Gunung Jati nggak ada Syarif Hidayatullah sebabnya, apa nggak ada pasar-pasar itu? Nggak bakal ada. Sebab semua menunggu tamunya penziarah Syarif Hidayat sampai ke Sedatul Kahfi. Berarti orang sudah meninggal sekian ratus tahun masih bisa sebab membuat ekonomi kerakyatan. Nah, panjenengan sama saya buat apa?
Rame-rame. Buat apa? Ribut terus. Ya, itu kapan matinya? Berarti kita kalah dengan orang. Kalah dengan orang. Mati, malu ah. Nah inilah kita mengambil keteladanan yang harus kita pakai. Jangan sampai dengan adanya melenturnya ekonomi dan lain sebagainya, pihak-pihak yang tidak senang dengan Indonesia, oknum saya katakan, oknum yang tidak senang dengan kebutuhan Indonesia, keutuhan bangsa ini, pengompor-pengompor ini supaya Indonesia pecah. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Harus jaga, harus benar-benar. Paham? Kalau sudah paham ya cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar doanya ditutup sama ami saya yang di Tahir.